Selamat sore semuanya, saya Priska Putriyanti dengan nomor MPN 190100035. Saya dari kelas Ganjil semester 6 Teknik Industri. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban tugas saya yang mengikuti mata kuliah desain eksperimen, di mana tugas ini akan digunakan sebagai pengganti soal UTS. Sebenarnya tugas ini sudah pernah saya kerjakan pada kesempatan sebelumnya, namun pada kesempatan sebelumnya saya mengerjakannya dengan menggunakan cara yang manual dengan menggunakan bantuan Excel. Jadi saya menginput data yang ada di tabel soal ini ke dalam Excel terlebih dahulu, kemudian saya copy paste di Minitab. Dan itu bisa digunakan, namun pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba karena saya pengen maju, saya ingin maju, jadi saya ingin mencoba menggunakan fitur yang sudah ada di Minitab ini sendiri. Oke, langsung saja saya akan bagikan share screen saya kepada teman-teman semuanya. Jadi saya sudah input semua hasilnya di PowerPoint. Teman-teman bisa lihat. Sama seperti sebelumnya, bahwasanya aturan pengerjaan tugas ini itu dari dosen pembimbing kita yang dibagikan di kelas Modo. Teman-teman bisa lihat yang saya share. Kemudian untuk pembagiannya, saya ditugaskan untuk mengerjakan soal nomor 5.11, masih soal yang sama. Dan soalnya seperti ini. Teman-teman bisa lihat dan bisa baca. Nah, sebelum kita melakukan suatu eksperimen, kita harus terlebih dahulu memahami ke-7 poin ini. Ke-7 poin itu guidelines for designing experiment. Nah, selain ke-7 poin ini, kita juga harus memahami konsep dalam melakukan suatu eksperimen. Ilustrasinya teman-teman lihat ada di sebelah ke-7 poin itu, di mana kita harus ada input, apa inputnya, apa itu input, kemudian bagaimana prosesnya. Nah, pada proses ini itu akan dipengaruhi beberapa faktor. Kemudian pada faktor itu ada faktor yang bisa dikontrol dan ada juga yang tidak dapat dikontrol. Nah, setelah melalui proses ini kita akan mendapatkan hasilnya atau outputnya. Dan apa itu hasilnya? Jadi untuk melakukan sebuah eksperimen, terlebih dahulu kita harus memahami konsep ini, karena ini adalah kunci dari keberhasilan suatu eksperimen. Nah, seperti yang teman-teman lihat, ini adalah soal 5.11 yang sudah saya terjemahkan. Tujuan saya adalah supaya teman-teman juga dapat dengan mudah memahaminya. Soalnya itu adalah dalam sebuah artikel Kontrol Kualitas Industri 1956 halaman 5-8 menjelaskan percobaan yang menyelidiki pengaruh jenis kaca dan jenis fosfor pada kecerahan tabung televisi. Variabel responnya adalah arus yang diperlukan untuk mendapatkan tingkat kecerahan yang ditentukan. Datanya adalah sebagai berikut. Teman-teman bisa lihat datanya pada tabel. Jadi sebenarnya eksperimen ini sudah dilakukan dan hasilnya adalah data yang ada di tabel. Nah, tabel ini menunjukkan pada eksperimen ini terdapat dua faktor, yaitu jenis kaca dan jenis fosfor. Dengan jenis kaca memiliki dua level 1 dan level 2. Dan jenis fosfor memiliki 3 level 1, level 2, dan level 3. Dan untuk replikanya, sekali pengetesan dari satu level dari jenis kaca, satu level dari jenis fosfor, itu dilakukan 3 kali pengulangan pengetesan. Jadi ada tiga kali replikanya. 3 replika. Kemudian soal yang harus saya kerjakan ada 3. Yang pertama, apakah ada indikasi bahwasanya salah satu faktor mempengaruhi kecerahan daripada tabung televisi tersebut? Di sini saya disuruh menggunakan alfa sama dengan 0,05. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah kedua faktor tersebut berinteraksi? Di sini juga disuruh menggunakan alfa sama dengan 0,05. Dan yang ketiga atau yang terakhir itu adalah bagaimana analisis residual dari percobaan ini. Dan ini adalah
data yang kita ketahui dari eksperimen ini. Ini adalah data pada tabel eksperimen. Nah, setelah dia ditransfer atau diinput ke Minitab, maka tampilannya akan berubah menjadi seperti ini. Nah, dalam sebuah eksperimen, kita harus mengecek terlebih dahulu data yang kita miliki atau data yang akan kita gunakan atau model yang akan kita gunakan dalam melakukan eksperimen. Jadi kita harus melakukan pengecekan apakah data itu normal atau tidak, apakah model itu cukup atau tidak. Karena ketika data itu tidak cukup atau tidak normal, maka eksperimen tidak bisa dilanjutkan. Namun ketika data tersebut normal dan data tersebut cukup, maka kita dapat melanjutkan eksperimen kita. Nah, di sini sebenarnya saya sudah menyelesaikan soal ini dan saya sudah menginput di SharePoint, namun saya akan membuat cara atau men-share videonya cara menyelesaikan soal ini. Tentunya seperti yang tadi saya katakan dengan menggunakan fitur Minitab, tidak dengan cara yang manual. Dan pada tampilan ini adalah penyelesaian soal 5.11 dengan menggunakan Minitab. Nah, ini ada grafik normal probability plot. Jadi untuk mengecek data itu normal atau tidak, atau cukup atau tidak, kita harus melakukan pengolahan data. Dan kali ini saya menggunakan Minitab ya teman-teman. Nah, cara membaca dari grafik ini, teman-teman bisa lihat elemen-elemen yang berwarna biru ini itu berada di sekitar garis merah atau garis lurus. Garis lurus ini adalah garis normalnya. Jadi dia elemen-elemen yang tersebar di antara garis lurus ini tidak ada yang jauh. Dia mendekati dan hampir membentuk garis lurus ini. Itu menunjukkan bahwasanya data yang kita miliki ini adalah normal atau cukup. Kemudian pada versus fit ini, teman-teman bisa lihat ini adalah garis lurus residualnya. Antara pita atas dan pita bawah ini mirip atau lebarnya sama, teman-teman. Jadi artinya kehomogenan ragamnya itu terpenuhi. Itu artinya datanya normal, datanya cukup. Nah, di sini saya tarik kesimpulan dari pembacaan grafik ini atau grafik yang dihasilkan dari analisis datanya. Karena data yang kita miliki dalam eksperimen normal, maka eksperimennya dapat kita lanjutkan. Nah, cara untuk mendapatkan grafik ini, kita akan ke Minitab. Jadi saya akan ajak teman-teman, terlebih dahulu kita harus memasukkan atau menginput data yang ada di tabel ini ke Minitab. Caranya seperti apa? Caranya seperti ini, teman-teman. Kita buka Minitab dulu. Nah, ini adalah tampilan Minitab-nya. Kita akan input data yang kita miliki tadi, data yang ada pada tabel ke Minitab dengan cara memanfaatkan fitur yang sudah ada di Minitab. Nah, kita pada Minitab kita ambil menu Start, kemudian DOE, kemudian kita saat ini sedang melakukan factorial design eksperimen, jadi kita ambil factorial. Kemudian di sini kita pilih create factorial design. Nah, di sini kita akan mendesain bagaimana factorial tersebut. Bentuknya yang akan diolah, datanya bentuknya seperti apa. Kemudian karena soal yang saya dapatkan terdiri dari 2 faktor namun levelnya berbeda, jadi saya akan pilih general full factorial design. Untuk number of faktor ini adalah 2. Kenapa? Karena faktor yang akan dianalisis dalam eksperimen ini adalah hanya 2, ada 2. Jika teman-teman mungkin lebih dari 2, teman-teman atau 1, teman-teman bisa pilih sesuai dengan soal yang teman-teman punya. Namun soal ini saya memiliki 2 faktorial. Kemudian kita pergi ke desainnya. Nah, di sini kita akan mendesain datanya tadi ke Minitab. Yang pertama faktor A-nya kita namakan jenis kaca ya. Tadi faktornya jenis kaca dengan level 2. Karena tadi jenis kacanya ada 2 level. Kemudian faktor B atau faktor yang kedua itu adalah
jenis fosfor. Dengan levelnya ada tiga level. Kemudian number of replicate-nya itu ada 3. Kenapa? Karena tadi replikanya ada 3. Jadi dalam satu level dari si jenis kaca dengan satu level dari jenis fosfor tadi itu dilakukan 3 kali pengulangan pengetesan atau pengecekan atau replikanya 3 kali. 3. Kemudian kita okekan. Setelah itu dari desain kita lihat faktorial. Di sini kita akan lihat apakah desain kita sudah benar atau tidak. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di sini faktornya ada 2 ya. Yang pertama tipe kaca itu datanya akan ditampilkan numerik. Kemudian levelnya ada 2, nilai levelnya 1 dan 2. Kemudian faktor yang kedua atau faktor B itu adalah tipe fosfor. Data yang tampilkan numerik atau angka-angka, kemudian levelnya 3, nilai levelnya 1, 2, dan 3. Setelah itu, kalau sudah benar, maka kita okekan, tapi kalau masih salah, kita harus kembali ke desain untuk mendesain ulang yang sebenarnya. Oke teman-teman, kemudian setelah itu kita pergi ke option. Di sini saya akan pilih yang stroke design in worksheet. Karena apa? Karena data saya sudah didapatkan, tidak lagi melakukan eksperimen. Jadi sudah didapatkan, tinggal menganalisa hasilnya saja. Namun kalau teman-teman belum melakukan eksperimennya, teman-teman harus dengan menggunakan random. Karena data saya sudah tersusun, maka saya tidak akan random lagi. Oke, kemudian kita lihat hasil yang akan ditampilkannya itu. Teman-teman bisa pilih yang 3, tapi kali ini saya akan pilih summary table saja. Setelah itu kita okekan. Nah, ini adalah hasilnya sudah tampil. Teman-teman bisa lihat untuk desain summary-nya itu. Untuk faktornya ada 2, replikanya ada 3. Untuk base run-nya itu 6. Nah, yang base run 6 itu ini ya teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, total runs-nya itu 8. Jadi total run yang 18 itu katanya adalah ini. Teman-teman bisa hitung barisnya itu, untuk datanya itu ada 18. Atau 18 itu sama dengan jumlah respon atau total responnya. Total respon yang ini. Jadi ini total respon ini atau nilai respon ini itu ada 18 teman-teman. Jadi 18 itu sama dengan total dari respon ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, kemudian bloknya itu 1, total bloknya 1. Dan number of level itu ada 2 dan 3. Karena si gelas ada 2 level, si fosfor 3 level. Oke, selanjutnya kita akan masukkan responnya di sini ya teman-teman. Kita namain respon saja. Respon. Nah, cara memasukkan nilai respon ini, teman-teman lihat pada tipe atau jenis gelas atau jenis kacanya itu di level 1, kemudian fosfornya di level 1, maka nilai yang kita masukkan, kita lihat pada tabel. Nah, gelas pada level 1, fosfor pada level 1, maka nilainya adalah 280. Oh ya, teman-teman jangan lupa, masa kita hanya lihat itu? Tidak, kita lihat juga di sini. Agar teman-teman tidak bingung, karena pada gelas tipe 1 atau level 1 dan fosfor level 1 itu ada 3 nilainya ya, ini. Ada sama-sama di gelas 1 sama fosfor di level 1 itu ada 3 nilainya, sama-sama di tempat yang sama, lokasi yang sama. Jadi yang mana nilainya untuk menentukan, teman-teman juga harus lihat pada running atau run ordernya ini nih. Jadi yang pertama kali.
atau ya ini sudah tersusun, jadi dia tidak acak lagi. Jadi yang pertama di situ yang ini, kemudian yang kedua dia katakan yang pada jenis kaca di level 1, untuk fosfornya di level 2. Jadi ini yang 300. Jadi sebenarnya ini sudah pernah saya masukin di sini, teman-teman tinggal ngikuti. Nah, tadi dia katakan tipe gelasnya atau jenis gelasnya di level 1, fosfornya di level 2, dan nilainya 300 untuk yang level 2. Untuk yang level 1-nya 280. Jadi kita langsung isi saja di sini 280. 280. Kemudian untuk gelas 1, fosfor satunya, kita lihat tabelnya. Ini gelas di level 1, fosfor di level 2 itu ada 300. Ada 300, maka kita isi di sini 300. 300. Nah, begitulah selanjutnya ya, teman-teman. Kemudian, karena saya sudah pernah mengerjakan soal ini, untuk menyingkat waktunya, saya akan langsung copy saja data yang sudah pernah saya input, agar lebih mudah kita mengerjakannya. Nah, teman-teman bisa lihat hasilnya. Jadi ada 18 respon. Jadi total responnya itu ada 18. Nah, kemudian kita akan melakukan pengolahan data untuk mendapatkan grafik kenormalan data yang saya tampilkan di PowerPoint ini. Caranya seperti ini. Kita kembali dulu ke Minitab. Kemudian kita pada menu Minitab kita ambil menu Start. Kemudian kita bisa menggunakan banyak cara di sini, tapi di sini saya tetap akan menggunakan DOI, kemudian faktorial lagi. Namun kali ini kita akan menggunakan analis faktorial design. Jadi kita akan menganalisis faktor-faktor yang tadi kita sudah desain di Minitab ini. Untuk responnya, nah ini akan muncul kotak dialog seperti ini. Untuk responnya kita akan pilih respon, kita langsung klik 2 kali. Dia akan otomatis masuk. Kemudian untuk menu-menu yang perlu kita lengkapi, kita cek. Itu teman-teman klik saja. Nah, pada menu pada pengecekan ini dia katakan bahwasanya untuk faktornya ada 2 dan interaksinya 1. Dan AB ini interaksi ya, teman-teman. Interaksi antara jenis gelas atau jenis kacanya dengan jenis fosfornya. Oke, kemudian covariance tidak perlu. Kemudian optionnya juga tidak perlu, stepwise-nya juga tidak perlu, kemudian grafiknya. Nah, pada grafik ini kita pilihnya 4-in-1 karena langsung lengkap. Kemudian kalau individual plot kan itu tergantung pilihan teman-teman. Kemudian kita checklist residual versusnya dan kita isi. Di sini akan mengeluarkan residual dari faktor masing-masing. Faktor kita itu ada jenis kaca dan jenis fosfor. Setelah terisi seperti ini, langsung saja kita klik OK. Kemudian untuk resultnya yang apa yang ditampilkan. Nah, pada kesempatan sebelumnya saya pilih simple table, tapi pada kali ini saya akan pilih expanded table. Setelah itu kita okekan, dan untuk stroke-nya itu kita pilih yang fit dan residual. Setelah itu kita okekan. Dan kita olah datanya. Kita tunggu sampai Minitab selesai mengolahnya. Dan akan menampilkan hasil yang kita minta. Oke teman-teman, jadi sudah ditampilkan hasil dari pengolahan data yang kita masukin tadi, yang kita desain. Datanya seperti ini.
Nah, di sini hasil dari general factorial regression-nya, respon versus jenis kaca dan jenis fosfor. Ini adalah informasi dari faktornya. Tadi juga sudah dijelaskan di bagian sini. Dan ini juga sama saja ya. Nah, sekarang kita mau melihat faktornya itu, datanya itu normal atau tidak. Kita langsung bisa lihat grafiknya ada ditampilkan di bagian bawah. Kita lihat di sini teman-teman. Nah, ini adalah grafiknya. Nah, ini adalah grafik dari kenormalan data, pengecekan kenormalan data ini. Judulnya itu adalah normal probability plot. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya elemen-elemen atau titik biru ini tidak jauh dari garis normalnya atau garis lurusnya, maka datanya dapat dikatakan normal. Kemudian pada grafik versus fit-nya juga, di sini garis residualnya, elemen-elemennya ini membentuk lebar yang sama, yang mirip, sehingga datanya dapat dikatakan homogen. Dan untuk versus ordernya juga, di sini ini adalah residualnya, datanya tampak acak ya. Padahal tadi kita, kenapa nggak random? Nah, karena memang kita sudah mendapatkan hasil yang ditetapkan di table, jadi kita tidak lagi melakukan eksperimen. Nah, kalau kita masih melakukan eksperimen, kita harus menggunakan random. Tapi kalau ini tidak, karena datanya sudah dikeluarkan atau sudah ada, kita tinggal menganalisis data tersebut. Dan hasil analisis dari residual data tersebut mengatakan bahwasanya datanya itu bebas, tidak ada yang diatur, tidak ada di range yang sama, semuanya bebas. Dan itu artinya datanya normal. Untuk histogramnya juga ini residualnya hampir ini ya, simetris. Dan grafik ini menunjukkan bahwasanya data itu normal. Oleh sebab itu kita dapat melanjutkan mengerjakan atau melanjutkan eksperimen. Selanjutnya kita lihat di ini penyelesaian soal 5.11.A dengan menggunakan Minitab. Soalnya itu tadi adalah apakah ada indikasi bahwa salah satu faktor itu mempengaruhi kecerahan. Kita menggunakan alfa sama dengan 0,05. Di sini saya juga sudah memberikan hasilnya ya teman-teman. Jadi pada analisis dari varian itu terdapat 2 faktor ini yang mempengaruhi daripada kecerahan televisi. Karena apa? Karena aturannya seperti ini. V-value itu sama dengan alfa, normalnya itu adalah 0,05. Di sini dibilang, jika V-value itu lebih besar dari alfa, maka H0-nya diterima. Jika V-value-nya itu kecil dari alfa, maka H0 ditolak atau H1 diterima. Nah, H0, H1 itu apa sih? Nah, teman-teman dapat melihat di sini. Nah, pada kasus kita ini atau pada eksperimen kali ini, H0 itu adalah mengatakan tidak ada pengaruh faktor dari, tadi ada 2 faktor ya, tidak ada pengaruh faktor jenis kaca dan jenis fosfor terhadap kecerahan tabung televisi tersebut. Nah, itu pernyataan dari H0-nya. Untuk H1-nya, paling tidak ada faktor yang mempengaruhi terhadap kecerahan tabung televisi. Artinya H1 ini mengatakan ada pengaruh. Ada faktor yang mempengaruhi kecerahan tabung televisi tersebut. Nah, itu adalah pernyataan H1. Oke, langsung saja kita lihat pada analisisnya. Yang tadi sudah kita lakukan. Sebenarnya tadi kita mengolah data di Minitab, kita sudah mendapatkan hasilnya, itu ada di atas. Nah, teman-teman bisa lihat di analysis of variance. Di sini kita lihat untuk faktornya itu ada jenis kaca. Untuk p-value-nya itu 0,000, yang artinya lebih kecil dari 0,5.
dan artinya itu H0-nya ditolak atau H1-nya diterima. Ya, yang mengatakan bahwasanya si jenis kaca itu berpengaruh terhadap kecerahan tabung televisi. Kemudian untuk jenis fosfornya, P-value-nya itu 0,004 dan dia juga berpengaruh. Dia juga mempengaruhi kecerahan tabung televisi. Namun untuk melihat dari kedua faktor ini, yang mana lebih dominan itu adalah kita lihat pada mean square-nya itu, nilai mean square-nya. Pada tipe atau jenis gelas, mean square-nya itu adalah 14.450,0. Sementara untuk tipe fosfornya itu adalah 466,7 dan itu sangat jauh sekali. Dan nilai ini menunjukkan bahwasanya si tipe gelas itu atau tipe kaca itu lebih berpengaruh. Sementara untuk interaksi antara kedua faktor ini, P-value-nya itu adalah 0,318 dan ini sangat lebih besar ya dari 0,05 jauh, sehingga interaksi antara gelas dan fosfor ini tidak berpengaruh terhadap kecerahan tabung televisi. Jadi yang berpengaruh adalah jenis kaca sendiri dan jenis fosfor sendiri, namun yang lebih dominan itu adalah jenis kaca. Teman-teman bisa lihat pada mean square-nya, nilai mean square-nya, atau pada kontribusinya. Nah, si jenis kaca memberikan kontribusi 89,47%, sementara jenis fosfor hanya 5,78 fosfor. Nah, di sini kita bisa lihat level gelas yang bagus itu apa, yang dominan itu adalah jenis kaca yang levelnya 1. Kemudian untuk fosfor itu jenis fosfor yang levelnya 2. Teman-teman juga bisa lihat di bagian koefisiennya, di sini juga menunjukkan, mungkin teman biar nggak bingung, nah di sini dikatakan jenis kaca 1 itu yang P-value-nya menunjukkan lebih dominan mempengaruhi kecerahan tabung televisi tersebut. Kemudian untuk fosfornya ada level 1, ada level 2, dan di sini menunjukkan level 2 yang mempengaruhi kecerahan tabung televisi tersebut. Dan untuk interaksinya, V-value-nya sama sekali tidak berinteraksi ya teman-teman, karena lebih besar dari 0,05. Oke, kemudian kita lihat, tadi saya sudah menjawab di sini, teman-teman bisa lihat hasilnya. Dan selanjutnya itu, nah kesimpulannya ini ada faktor dan ini juga saya sudah menjelaskan level 1 dan level 2. Kemudian yang ketiga itu adalah soal 5.11.b. Apakah kedua faktor tersebut berinteraksi gunakan alfa 0.05. Jadi kita bisa mengecek apakah ada interaksi kedua faktor. Caranya kita kembali ke Minitab. Caranya seperti ini teman-teman. Pada menu Minitab kita ambil start, kemudian sama, kita ambil DOA, kemudian faktorial lagi, dan di sini kita bisa cek faktorial plotnya. Akan muncul kotak dialog seperti ini udah otomatis setting respon, dan untuk select-nya itu ada gelas, tipe gelas atau jenis kaca dan jenis fosfor. Kemudian kita bisa isi untuk optionnya, namun di sini saya tidak perlu ya. Untuk yang ini kita ambil yang main eval, tidak apa-apa, kita pilih yang ini saja. Untuk view-nya ini hanya kita bisa lihat, ini tidak bisa kita rubah teman. Tidak bisa. Nah, jadi di sini kita mengecek apakah sudah benar atau belum. Kemudian langsung saja kita oke-kan. Nah, ini adalah main effect dari main effect plotnya ya. Ini untuk tipe gelas masing-masing faktor ya. Jadi si tipe kaca itu memiliki grafik yang seperti ini. Kemudian yang fosfor seperti ini. Ini menunjukkan bahwasanya si gelas ini, tipe gelas ini yang lebih dominan mempengaruhi jenis kaca. Teman-teman bisa lihat dia di level 1. Sangat tinggi nilainya.
Jadi dia sangat berpengaruh di level jenis kaca level 1 itu sangat jauh berpengaruh. Kemudian yang keduanya itu berada di jenis fosfor yang level 2. Jenis fosfor yang level yang kedua. Nah, untuk interaksi keduanya teman-teman bisa lihat di sini. Ini kita lihat grafik menunjukkan tren si level dari faktor gelas atau jenis kaca terhadap si fosfor. Di sini menunjukkan ada interaksi antara fosfor level 1 warna biru, kemudian level 3. Jadi ada titik potong antara yang warna hijau dengan warna biru ini. Namun yang kita lihat di sini untuk jenis fosfor sama yang kita pilih, yang terpilih itu yang lebih baik itu tidak ada interaksi, teman-teman. Nah, kita bisa lihat ini gelas itu ada di level 1 ini. Kemudian ke level 2 seperti ini. Jadi si fosfor ini menunjukkan warnanya. Nah, untuk mendapatkan kecerahan televisi yang optimal, kita pilih yang tipe gelas level 1. Nih, karena semakin tinggi nih levelnya tipe gelas ini, semakin berkurang kecerahan daripada tabung televisi tersebut. Kemudian, teman-teman juga bisa lihat untuk grafiknya ini di bagian ANOVA. Kemudian di sini ada interaksi plot. Teman-teman bisa masukkan responnya, itu respon. Kemudian faktornya tadi ada 2, yaitu jenis kaca dan jenis fosfor. Kemudian kita langsung okekan saja. Nah, di sini menunjukkan kedudukan level fosfor terhadap gelas. Di sini tidak ada interaksi sama sekali ya teman-teman. Dan di sini juga menunjukkan bahwasanya jenis kaca yang bagus itu adalah di level 1. Nih, jadi gambarnya di level apa? Di level 1-nya dan untuk fosfornya di level 2 ini. Ini ini menunjukkan bahwasanya fosfor 2 ini yang mempunyai pengaruh terhadap tabung televisi, sementara level 1, level 2 itu tidak ada. Oke, teman-teman, untuk mendapatkan hasil yang lebih signifikan juga teman-teman bisa menggunakan faktorial, kemudian ini, dan di bagian faktorial plotnya teman-teman bisa masukkan alt terms-nya, kemudian full matrix. Nah, di sini teman-teman di sini hasilnya langsung keluar semua ya. Jadi tidak perlu satu-satu seperti tadi saya beritahu. Namun jika teman-teman bingung dalam pembacaan ini, teman-teman bisa melakukan hal yang tadi satu-satu. Dan ini sudah saya masukkan di SharePoint hasilnya. Nah, sama seperti tadi. Nih. Kemudian yang ketiga itu analisis residualnya. Ini sama saja seperti yang tadi saya sudah jelaskan bahwasanya datanya normal. Kemudian untuk Paretonya itu kita dapat lihat di sini bahwasanya faktor A itu lebih dominan jauh banget melampaui garis merah, garis putus-putus yang 2,18 ini. Ini artinya si faktor A atau jenis kaca ini lebih dominan. Kemudian diikuti oleh jenis fosfornya. Namun dia tidak terlalu dominan, sangat jauh. Kemudian untuk residualnya masing-masing seperti ini, datanya normal ya teman-teman, atau homogen keragaman datanya terpenuhi karena dia
memiliki lebar yang sama, tidak jauh berbeda, mirip. Baik dari jenis fosfor atau jenis kaca. Kesimpulan diperoleh dari eksperimen